Oke teman-teman, ini dia part-part yang akan kita ganti dan part-part yang lamanya ya. Di sini ada part lama pada mobil ini. Jadi ini untuk part lamanya ya teman-teman. Seperti ini, dan bagi teman-teman yang belum tahu di mana letak part-partnya, ini dia. Kita spilkan di sini. Di sini untuk tempat duduk dan di sini untuk bagasi belakang. Jadi beda-beda teman-teman. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri pada mobil kalian ya. Jadi ini dia untuk part lamanya, dan ini untuk part yang baru yang akan kita gantikan ya. Jadi ini untuk part yang baru dan ini part lama yang akan kita ganti. Nah, yang pertama di sini kita spilkan ya teman-teman. Di sini ada aki kita, ini aki lamanya 6 volt 6 volt 7 ya, 6 volt 7. Maka kita akan ganti ke yang lebih tinggi, yaitu aki 12 volt 7. Beda di voltase saja ya teman-teman, karena kita harus memakai voltase yang tinggi, karena dengan kapasitas yang lebih tinggi mobil bisa jalan lebih lama dan lebih kuat lagi teman-teman, karena aki adalah sumber tenaganya. Jadi aki itu sumber tenaganya dan perlu kapasitas yang besar untuk menampung semua tenaga di part-part yang lain. Jadi itu untuk akinya ya teman-teman yang perlu diganti. Kita rekomendasikan yang ini 12 volt 7. Dan yang part selanjutnya yang akan kita ganti yaitu penggerak rodanya teman-teman. Di sini penggerak rodanya ada dua ya. Kita memakai dua, sama kita akan ganti ke gearbox roda. Gearbox rodanya seperti ini, sama-sama dua ya, sama-sama tipe 550 juga teman-teman. Jadi tipenya sama 550. Kita akan upgrade ke RPM yang lebih tinggi. Jadi kita upgrade RPM yang lebih tinggi ya teman-teman. Ini RPM yang lebih tinggi karena fungsinya yaitu buat ngatur kecepatan dan tenaganya teman-teman, supaya perputaran rodanya itu lebih kenceng. Dengan kita pakai RPM yang tinggi, dengan dinamo RPM yang tinggi, maka tarikan lebih cepat dan kuat tanpa mudah panas. Jadi untuk gearboxnya kita harus menyesuaikan juga ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan juga dengan RPM yang tinggi dan voltase yang tinggi. Jadi tenaganya juga lebih tinggi teman-teman. Seperti itu ya. Yang selanjutnya part yang akan kita ganti lagi yaitu di sini ada receiver teman-teman. Di sini ada receivernya. Ini untuk receiver yang lama ya. Di sini ampernya 30 teman-teman. Di sini ampernya 30, voltasenya 12. Maka kita akan ganti ke yang lebih tinggi ampernya, 35 ampere. 35 ampere sama 12 volt. Karena kenapa kita ganti receivernya juga? Karena fungsi receiver ini untuk mengimbangi dan menstabilkan tenaga ya teman-teman. Jadi tenaga yang diterima nanti akan distabilkan sama receiver ini, dan supaya receivernya juga bisa gak cepat konslet dan gak cepat panas. Jadi kita harus menyesuaikan juga tenaganya di receiver ini. Kita harus memakai yang lebih tinggi juga ya teman-teman. Kalau tidak sesuai, kalau rendah takutnya panas dan cepat konslet teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan ke ampere yang tinggi juga, karena ini part-part yang lain kan tenaganya besar-besar semua teman-teman ya. Jadi kita harus memilih receivernya juga yang tenaganya lebih tinggi juga, Jadi untuk receivernya itu ya teman-teman, rekomendasi ini 35, kita sarankan yang seperti ini 35 ampere. Dan di sini yang terakhir teman-teman ada relay. Nah, relay ini kita pakai yang 25 ampere ya. Dan untuk relay sendiri ada di dalam sini teman-teman. Kita tidak bisa menjangkau ya. Jadi kita akan spilkan saja untuk relaynya. Rekomendasi kita untuk upgrade pakai relay yang seperti ini. Karena fungsi relay ini sebagai pemutus arus teman-teman. Pemutus arus apabila mobil kelebihan bebannya ya. Jadi tidak langsung lari ke receivernya. Jadi nanti akan lari ke relay dulu.
Jadi fungsi relay seperti itu teman-teman. Dan ampernya tinggi karena part yang lain juga bertenaga tinggi, maka kita akan pakai yang ampernya tinggi juga teman-teman, supaya relay ini bisa menahan beban lebih tinggi juga dan tidak langsung lari ke sini. Jadi ini sebagai pemutus arus teman-teman. Apabila kelebihan beban, kita pakai relay yang 25 ampere ya. Kita pakai yang 25 ampere. Jadi itu saja ya teman-teman part yang perlu kita ganti. Jadi pada intinya semua part ini saling berhubungan teman-teman. Saling berhubungan. Kalau salah satu part tidak sesuai, maka akan membuat mobil jadi konslet ya. Jadi tidak maksimal dan membuat part cepat rusak juga. Jadi seperti itu teman-teman, maka kita harus menyesuaikan semua part. Apabila kita memakai yang tipe tinggi, kita harus menyesuaikan juga semua ke tipe yang tinggi juga. Jadi kita harus mensamakan lah untuk tenaganya supaya mobil itu bisa jalan maksimal, tenaganya juga stabil dan bisa membuat part-part jadi lebih awet dan tidak cepat rusak dengan menyesuaikan part-part tersebut. Jadi untuk video upgrade mobil kali ini seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin upgrade mobilnya ke lebih kenceng, bisa tonton video ini. Dan untuk part-part ini semua kita ada di marketplace kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencari spare partnya, part-partnya, bisa ke toko kami di www.sparepartmobilmainanaki.com ya. Dan untuk teman-teman yang ingin servis dan ingin memakai jasa kita juga bisa. Bagi teman-teman yang bingung mau upgrade, bisa bawa mobil ke sini, kita bisa upgrade kan. Langsung saja ke alamat kita ya, kita taruh di sini untuk alamatnya. Jadi langsung saja teman-teman, bagi teman-teman yang berminat langsung saja cek toko kami. Dan apabila teman-teman berminat untuk datang, bisa ke lokasi kami ya. Di situ kita juga ada partnya semua. Jadi untuk video kali ini seperti itu saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe apabila suka. Semoga video ini bermanfaat. See you next video teman-teman.